Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Latifatul Aini dari PAI semester 5. Di sini saya akan menjelaskan salah satu jurnal yang telah saya resum dengan judul Status Nasab Anak dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran Ditinjau Menurut Hukum Islam. Langsung saja, saya akan menjelaskan dari pengertian nasab. Kata nasab berasal dari bahasa Arab yang berarti keturunan. Dalam pengertian inilah Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Dialah Allah yang menciptakan manusia dari air sperma, lalu menjadikan pula manusia itu mempunyai keturunan dan musyawarah, dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa. Al-Furqan ayat 54. Macam-macam status anak dari berbagai latar belakang kelahiran yang terdiri dari 10 macam. Di antaranya, yang pertama, anak sah. Menurut ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak sah adalah dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Maksud dari dalam perkawinan yang sah, ketentuan pasal 42 tersebut yaitu anak dilahirkan dalam perkawinan yang sah, serta anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang sah dinasabkan kepada pria yang menikahi ibunya. Yang kedua, anak zina. Zina adalah perbuatan yang berupa melakukan hubungan kelamin sebagai hubungan suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan. Anak yang dilahirkan oleh perempuan berzina hanya dinasabkan kepada ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya, sesuai ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang ketiga, anak li'an. Li'an adalah sumpah yang diucapkan seorang suami terhadap istrinya bahwa istrinya telah melakukan zina. Ucapan tersebut dilakukan sebanyak 4 kali. Kemudian, untuk kelima kalinya dikukuhkan dengan pernyataan bahwa laknat Allah akan menimpa dirinya. Jika tuduhannya terhadap istrinya tersebut bohong, jika istrinya tersebut menolak dengan mengucapkan sumpah yang sama, maka terjadilah perceraian melalui li'an. Anak tersebut harus dinasabkan kepada ibunya atau keluarga ibunya. Yang keempat, anak perkawinan batal atau fasid. Nikah fasid adalah pernikahan yang dilakukan yang sebagian rukunnya tidak terpenuhi. Jika suatu pernikahan fasid yang telah menghasilkan keturunan, maka anak tersebut tetap dinasabkan kepada suami ibunya yang nikahnya fasid itu. Jika pelakunya tidak mengetahui fasid atau batalnya nikah yang dilakukan itu, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan itu dinasabkan kepada pria yang menikahinya itu. Yang kelima, anak persetubuhan syubhat. Senggama atau persetubuhan syubhat adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan yang terjadi bukan karena perkawinan yang sah dan bukan pula karena perzinahan. Yang keenam, anak kawin hamil. Kawin hamil adalah kawin dengan atau terhadap wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya. Yang ketujuh, anak pengakuan. Seorang anak dapat diakui oleh orang lain yang sudah dewasa sebagai anaknya, atau sebaliknya. Seorang anak yang telah dewasa dapat mengakui orang lain sebagai bapaknya. Pengakuan tersebut dapat menyebabkan seorang anak yang diakui menjadi anak yang mengakui, dan karenanya anak tersebut dinasabkan kepada pria yang mengakui sebagai anak tersebut. Yang kedelapan, anak temuan adalah anak yang ditemukan oleh orang lain selain orang tuanya, di mana anak tersebut tidak diketahui orang tuanya atau keluarganya.
Yang kesembilan, anak angkat. Kompilasi hukum Islam memberikan pengertian anak angkat sebagai anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan yang dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Yang ke-10, anak hasil pemerkosaan. Pemerkosaan dalam hal seksual, di mana seorang laki-laki dengan cara memaksa kepada wanita lain yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan seksual. Dalam hal nasab, jika laki-laki itu tidak menikahi, maka nasab anak tersebut mengikuti ibunya. Jika laki-laki menikahi ibunya, maka nasab anak tersebut dinasabkan kepada laki-laki tersebut. Sekian pengertian dari macam-macam status nasab anak dari berbagai latar belakang kelahirannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.